takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Ayu. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan praktikasi ya, Bu ya. Maka saya terlebih dahulu akan menyampaikan mengenai tujuan supervisi ini ya, Bu, yaitu untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Ibu isi untuk kegiatan supervisi nanti? Tetap kelas 4, Pak, karena saya kan pegang kelas 4. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan supervisi itu? Hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, Pak. Baik Bu ya, kita sepakat bahwa kegiatan supervisi nanti akan kita laksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024. Mungkin bisa dikatakan jam berapa, Bu ya? Jam pertama saja, Pak. Jadi jam pertama antara jam 7 ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu. Baik. Lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuannya saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik pula, Pak. Itu ya, baik. Jadi bagaimana ya, nanti yang saya amati, Bu? Ya, karena nanti itu pada bagian diskusi, mungkin pada keaktifan siswa Iya. pada saat berdiskusi, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi, dan menanggapi kelompok lain pada saat berdiskusi. Karena selama ini saya melihat dan menganggap bahwa ketika saat berdiskusi, anak-anak itu ada beberapa yang kurang aktif dalam berdiskusi maupun ketika menanggapi kelompok lain yang maju pada saat presentasi berdiskusi. Baik, Bu Yayu. Nanti Bu Yayu akan menggunakan strategi apa agar dalam pengajaran Bu Yayu itu murid mampu berperan aktif. Terus dalam diskusi nanti itu murid itu mampu menyampaikan tanggapan dan pendapat ke kelompok lain. Mungkin strategi apa yang akan Bu Yayu gunakan? Ya, rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya. Saya beri nama strateginya salah bukan masalah, yang berarti bahwa murid itu banyak berpendapat namun mempunyai banyak pendapat, namun mereka masih malu atau sulit untuk mengungkapkannya karena mereka menganggap mereka takut salah. Sehingga dengan strategi salah bukan masalah, saya bisa mengharapkan siswa-siswa mampu berperan aktif di dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Baik. Nah, harapannya untuk Bu Yayu setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa ya, Bu? Harapan saya, Pak, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu berperan aktif mengungkapkan pendapat maupun menanggapi ketika kelompok lain sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Baik Bu Yayu, kiranya mungkin cukup kegiatan observasinya. Semoga nanti dalam supervisinya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan Bu Yayu dengan metode itu ya Bu Yayu ya. Ya, amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya, Pak Saiful. Sama Bu Yayu, semoga nanti dalam kegiatan observasinya bisa berjalan sesuai strategi apa yang Bu Yayu harapkan. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Pak.
biar tidak tegang. Tapok 1, tapok 2, tapok 3, tapok 4, tapok 5. Tanpa kalian ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kalian itu sudah melakukan atau menggunakan gaya. Contohnya, ketika istirahat, anak-anak laki-laki bermain sepak bola. Ketika bermain sepak bola, kalian menendang bola, ya. Apa yang terjadi? Bola yang semula diam menjadi bergerak. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mendeskripsikan ragam gaya dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia
gravitasi. Gaya tarik bumi yang membuat benda jatuh ke bawah. Itu contohnya ketika kamu melempar bola ke atas, pasti jatuh ke bawah. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bergesekan, seperti ketika kita menggosok telapak tangan kita atau ketika kita mendorong meja. Terus gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Bisa menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Contoh yang bisa ditarik magnet itu apa? Paku, jarum. Gaya listrik, gaya yang dihasilkan oleh aliran listrik seperti gaya pada magnet listrik. Jadi katrol itu mengangkut apa? Mobil. Dia menggunakan gaya listrik dan gaya magnet. Gaya pegas, gaya yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis lainnya saat ditarik atau ditekan berupaya mengembalikan benda ke bentuk semula. Contoh selain pegas yang masuk gaya pegas itu karet, kapel, trampolin, betul. Selanjutnya kalian simak video pembelajaran tentang pengaruh gaya terhadap benda. Jika ada hal-hal yang penting yang belum kamu ketahui, bisa dicatat di buku catatannya. Silakan. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kita dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan kembali melanjutkan belajar bab 3, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Sebelum belajar, anak-anak siapkan terlebih dahulu buku cetak IPA, alat tulis, dan anak-anak bisa membuka buku halaman 85. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menggunakan jenis gaya, contoh gravitasi, gesek, pegas, listrik, dan magnet, dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam gaya, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya. Ternyata, gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Pengaruh pertama, gaya dapat membuat kejadian menjadi bergerak. Coba anak-anak meletakkan bola pada tanah yang datar, lalu tendanglah. Apa yang akan terjadi dengan bola tersebut? Bola yang diam akan bergerak. Jadi, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh pengaruh gaya dapat membuat kejadian menjadi bergerak. Ketika anak-anak bermain mobil-mobilan, anak-anak menarik mobil, maka mobil yang diam akan menjadi bergerak. Ketika anak-anak
Berikutnya pengarah kedua. Benda bergerak menjadi diam. Sepeda yang kamu kendarai akan melambat dan akhirnya berhenti ketika bisa mengerem sepeda tersebut. Berarti gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya ketika ada ayam menendang, sepeda bisa berhenti. Begitu juga ketika seorang kiper meniupkan rem sehingga sepeda bisa berhenti. Begitu juga ketika seorang kiper menangkap bola, bola kemudian berhenti karena dia berhenti bersama. Berikutnya pengaruh ketiga, gaya mengubah bentuk benda. Plastisme yang di depan kita akan berubah bentuk seperti yang kita inginkan. Ketika anak-anak ingin membuat hewan-hewan, maka plastisme yang tadinya kotak misalnya atau juga bulat akan menjadi hewan gajah, hewan singa, atau yang lainnya. Kalau anak-anak ingin membuat singa, maka plastisme akan berubah bentuk menjadi singa. Pada saat terjadi tabrakan mobil, bentuk mobil menjadi berubah karena gaya yang berbeda melebihi kekuatan bahan mobil. Ini berarti gaya dapat mengakibatkan bentuk benda berubah. Keempat adalah gaya mengubah arah gerak benda. Seorang anak mengoper bola ke arah yang lain sehingga arah gerak bola berubah. Melempar bola ke tembok sehingga bola berubah arah. Ini berarti gaya dapat mengakibatkan arah gerak benda berubah. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Orang pemain bola sudah membawa ari bola, bolanya sudah bergerak, kemudian dioper ke pemain yang lain. Contoh berikutnya, seseorang atau kelompok orang yang bermain bulu tangkis. Ya, itu tadi video pembelajaran yang kalian simak tentang pengaruh gaya terhadap benda. Ya, dari materi tadi tentang gaya, jenis-jenis gaya, dan pengaruh gaya terhadap benda, sekarang Bu Guru mau bertanya, siapa yang kira-kira belum mengerti atau mempunyai pertanyaan tentang materi yang disampaikan? Silakan. Saya kalau bermain ketapel saya menggunakan gaya apa? Bermain ketapel berarti menggunakan gaya apa? Togas, karena togas itu elastis. Ada lagi? Ya, silakan. Tugas saya membantu ibu untuk mengambil air untuk menyirami tanaman. Gaya apa yang digunakan? Kaila bertanya, dia membantu ibunya mengambil air, membawa air di ember untuk menyiram tanaman, menyiram bunga. Berarti Kaila menggunakan gaya apa? Oh, ya. Itu tadi penjelasan tentang apa itu gaya. Sekarang Bu Guru mau membagi kalian dalam kelompok
Silakan bekerja sama, saling bekerja sama sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Bergotong royong, kerjasama ketika melakukan diskusi kelompok. Silakan. Kalau pakai pensil, ayo, kelompok mandiri maju, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan, kelompok mandiri. Tolong kelompok yang lain diperhatikan. Berikan tanggapan dan komentar dari presentasi kelompok mandiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mandiri akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, seseorang sedang mendorong meja dan terjadi gaya dorong. Arahnya sesuai dengan arah dorongannya. Nomor 2, seseorang sedang mencabut rumput dan terjadi gaya tarik dengan arah ke atas. Seseorang sedang nomor 3, seseorang sedang menimba air dan terjadi gaya tarik dengan arah ke atas. Nomor 4, seseorang sedang memaku dan terjadi gaya dorong dengan arah ke bawah. Ayo, kelompok lain, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Kelompok lain.
ke bawah. Gaya yang sejati adalah gaya dorong. Tadi yang nomor 4 terjadi gaya apa? Gaya dorong, orang memaku. Arah gayanya kemana? Ke bawah. Bagus, masa mampu ke atas? Ke bawah. Ya. Kelompok lain mungkin ada komentar tidak ya? Ada. Mari. Silakan. Nomor 3 tadi gak ada anaknya. Nomor 3 gambar menimba air. Kalau menimba air itu gaya yang terjadi gaya tarik arahnya ke atas. Yuk, untuk apresiasi kelompok gotong royong berikan tepuk wow. 1, 2, 3. W O W wow, keren. Terima kasih kelompok gotong royong. Silakan Bu Guru akan memberikan gambar kerja peserta didik untuk bisa dikerjakan secara mandiri atau individu. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan ditukarkan. Tukarkan dengan temannya. Silakan ditukarkan dengan temannya. Mari kita bahas bersama-sama. Ditukarkan dengan temannya sekelompok saja. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk diskusi dan tugas mandiri kali ini. Untuk tugas mandiri banyak sekali yang betul. Untuk tugas kelompok tadi masih ada yang sedikit yang salah. Terus ketika kita mengerjakan tugas kelompok, ketika kamu maju, itu jangan malu-malu. Kita itu bebas mengeluarkan pendapat. Terus untuk tugas mandiri itu tolong dikerjakan sendiri, kamu percaya diri ya, seperti itu ya. Ya, terus kita simpulkan dulu materi apa yang kita pelajari hari ini tadi anak-anak. Apa itu gaya? Gaya tadi apa?
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Alhamdulillah, kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi yang kemarin. Namun sebelumnya Yayu, mungkin gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran diferensiasi bagaimana? Alhamdulillah saya merasa lega Pak dan bahagia karena proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan baik. Baik, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran kemarin sudah berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan? Alhamdulillah sudah sesuai Pak. Hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu? Hal yang membuat saya puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus mereka juga sudah mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya. Terus sedangkan hal yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifannya ketika berdiskusi. Mereka sibuk bermain sendiri. Mungkin murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan teman-temannya yang lain. Dari pengamatan, bagaimana ketercapaian kompetensi siswanya? Ketercapaian siswa sebagian besar sudah tercapai, meskipun juga ada beberapa siswa yang kompetensinya belum diujikan. Itu sebabnya saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan dalam keberagaman. Menurut Ibu, apa yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran kemarin? Kalau yang saya lihat, yang menjadi kesulitan siswa terjadi saat pembelajaran itu siswa membutuhkan alat peraga yang bisa menguatkan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan. Terus mungkin kesulitan apa yang terjadi itu? Kalau kesulitan, mungkin saya masih kesulitan dalam menyusun modul ajar yang bisa memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan karakteristik mereka yang beragam. Sehingga kalau bisa menyusun modul ajar yang sesuai dengan gaya mereka yang inginkan, maka mereka akan mampu untuk memahami materi yang disampaikan. Dan karena ini mungkin masih memerlukan penyediaan alat peraga yang lebih kompleks. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif dalam mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru yang lebih senior atau bekerja sama dengan teman sejawat untuk menyusun modul ajar yang berdiferensiasi yang tepat sesuai dengan keragaman gaya belajar, juga untuk menyusun alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan itu? Saya mendapatkan banyak hal Pak. Di antaranya saya menjadi tahu sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar yang nyaman sesuai dengan minat, bakat, gaya, dan karakteristik yang mereka inginkan. Selain itu saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi Pak. Belajar cara membuat modul ajar berdiferensiasi yang lebih baik, terus membuat alat peraga yang lebih bisa untuk membuat pemahaman materi yang lebih mendalam pada siswa-siswa. Baik Ibu, mungkin sudah cukup rasanya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya dapat berjalan baik. Terima kasih Bu Yayu.